Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Miftahur Ridho. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi mengentry data atau memasukkan data. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama tentang pengertian data. Nah, sebelum masuk ke pengertian data, pertama itu informasi merupakan kumpulan dari data-data yang terorganisir sesuai dengan kelompok data yang sejenis. Kita sebelum memahami tentang data, kita tuh harus memahami apa itu data. Nah, karena data merupakan dasar dari sebuah informasi, data memiliki banyak pengertian. Secara umum, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, data adalah keterangan yang benar dan nyata. Adapun menurut beberapa ahli, pengertian data adalah sebagai berikut. Menurut Nana Dana Priyatna dan Roni Setiawan, data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta. Sedangkan menurut Delahaye, data adalah hal, peristiwa, atau kenyataan lainnya yang mengandung suatu pengetahuan untuk dijadikan dasar dalam menyusun keterangan, pembuatan kesimpulan, atau penerapan keputusan. Data merupakan bahan mentah yang melalui pengolahan tertentu akan berubah menjadi keterangan atau informasi. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari data tersebut, nah, kita akan lanjut ke jenis-jenis data. Ada beberapa jenis data yang umum digunakan dalam dunia informasi. Nah, jenis-jenis tersebut dapat diklarifikasikan berdasarkan beberapa sudut pandang, antara lain data menurut sifatnya, data menurut bentuknya, data menurut sumber data menurut cara memperolehnya, data menurut cakupan pengumpulan, data menurut dinamika data menurut waktu pengukuran. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang data menurut sifatnya. Nah, data menurut sifatnya itu ada dua, yaitu ada data kualitatif dan ada data kualitatif. Nah, data kualitatif yaitu data yang berbentuk angka, misalnya harga saham dan besarnya pendapatan. Nah, itu datanya kan akan berupa angka, seperti harga saham itu kayak harga jual saham di pasar saham itu adalah angka. Terus ada data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka, misalnya kuesioner pertanyaan tentang suasana sekolah atau pengalaman sekolah. Nah, itu hanya berisi tentang pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, yang kedua, data menurut bentuknya. Nah, data menurut bentuknya itu juga ada dua, data fisik sama data logik. Nah, data fisik sendiri merupakan data yang dapat dirasakan dan dipegang oleh panca indera, seperti laporan keuangan yang sudah di print itu atau sudah dicetak. Nah, itu akan berupa data fisik. Sedangkan data logik adalah data yang dapat dilihat tapi tidak dapat dipegang, yaitu data yang ada di komputer. Selanjutnya yaitu ada data menurut sumber data. Nah, di data menurut sumber data juga ada dua. Yang pertama data internal, yaitu data yang diperoleh dari dalam organisasi yang menggambarkan kondisi pada organisasi tersebut, seperti contoh data pemasaran, data produksi, dan data lain-lain. Nah, ada juga data eksternal. Nah, data eksternal ini merupakan data dari luar organisasi yang dapat menggambarkan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi hasil kerja suatu organisasi. Misalnya daya beli masyarakat mempengaruhi hasil penjualan suatu perusahaan. Nah, lanjutnya itu ada data menurut cara memperolehnya. Nah, di ini juga ada dua. Yang pertama data primer, yang kedua data sekunder. Nah, data primer sendiri merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan, yang dapat berupa interview atau observasi. Nah, yang kedua yaitu data sekunder, yang merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain.
Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Nah, yang selanjutnya yaitu ada data menurut cakupan pengumpulan. Nah, ini ada dua juga, data sensus dan data sampel. Nah, data sensus ini biasanya diambil dari populasi, sedangkan data sampel itu diambil dari sampel. Terus data menurut dinamika data yaitu juga ada dua, ada data statis, ada data dinamis. Nah, kalau data statis itu data yang dalam jangka waktu lama tidak mengalami perubahan. Kalau dinamis berarti kebalikannya, yaitu data yang dalam kurun waktu tertentu akan mengalami perubahan. Nah, yang terakhir yaitu ada data menurut pengukuran, yaitu di data waktu pengukuran ada dua, data cross section dan data time series atau berkala. Yaitu yang pertama data cross section, yaitu data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Contohnya data pelanggan pada PT Sejahtera bulan April dan lain-lain. Nah, kalau data time series atau berkala yaitu data yang menggambarkan suatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Contoh data jumlah pengikut lomba dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu ada karakter data. Nah, dalam sebuah informasi data pasti sangat penting terkait dengan datanya sendiri, karena kumpulan data yang lengkap sangat menentukan kualitasnya. Akuratnya sebuah informasi dalam kumpulan data tersebut akan terdiri dari gabungan-gabungan beberapa karakter data. Nah, sebelum masuk ke data, kita bahas terkait pengertian karakter sendiri. Nah, karakter data adalah karakter yang berhubungan dengan angka, simbol, dan huruf. Karakter sering disebut dengan byte, yaitu sebuah huruf atau angka atau karakter khusus, sebagai contoh A, B, dan angka 2 dan lain-lain. Nah, contoh tersebut adalah contoh karakter tunggal. Gabungan beberapa bit akan membentuk sebuah karakter. Bit dan byte merupakan dasar untuk menyajikan data, baik data yang akan diproses, dikomunikasikan dalam jarak yang cukup jauh, ataupun akan disimpan dalam sebuah rumah data atau disebut database. Nah, komputer banyak berhubungan dengan bit dan byte, namun user database seperti Anda akan banyak berhubungan dengan field, record, dan file, ataupun berhubungan dengan baris dan kolom. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada tipe karakter data. Nah, di tipe karakter data itu ada 3. Yang pertama data teks atau alfanumerik, ada data angka atau numerik, dan yang terakhir ada data formula atau rumus. Nah, data teks atau alfanumerik merupakan tipe yang berupa teks yang terdiri dari huruf A sampai Z, terus ada simbol. Nah, pada data ini tidak akan dapat diproses secara matematika. Nah, karena apa? Karena ini adalah data teks atau data alfanumerik yang tidak dapat diproses secara matematika. Nah, karena dia tidak akan bisa diaplikasikan ke dalam rumus matematika dan akan dibuat rata kiri. Nah, jadi data teks pasti akan selalu rata kiri dengan selalu didahului oleh label prefix berupa tanda petik. Nah, yang diberikan secara otomatis. Jika data yang diinput dalam Microsoft Excel adalah data angka, tetapi kita ingin menganggapnya sebagai data teks, maka kita tinggal mengetik label prefix atau tanda petik 1. Seperti itu. Nah, yang kedua yaitu ada data angka atau numerik, merupakan data yang terdiri dari angka 0 sampai 9, waktu dan tanggal yang dapat diproses secara matematika dan digunakan dalam beberapa fungsi rumus yang disediakan dalam Microsoft Excel. Penulisan data tipe numerik atau angka ini tidak boleh diketik dengan didahului dengan label prefix, maka nanti bisa jadi data teks seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu ada data formula atau rumus, yang merupakan tipe data yang terdiri dari rumus-rumus seperti perkalian, pembagian, penjumlahan, fungsi matematika, serta fungsi formula lainnya. Data ini adalah tipe data yang terpenting dalam program pengolahan angka atau spreadsheet, karena data ini yang sangat sering digunakan dalam pengolahan data dengan program pengolah angka. Nah, selanjutnya yaitu ada sumber data.
Informasi merupakan kumpulan dari beberapa data yang dirangkai sedemikian rupa sesuai dengan kepentingan dari masing-masing pihak yang akan menggunakan data tersebut, sehingga menjadi sebuah informasi yang bisa membantu seseorang, organisasi atau perusahaan untuk mengambil keputusan dengan tepat. Dalam penelitian, sumber data didefinisikan sebagai subjek dari mana data dapat diperoleh. Jika penelitian menggunakan kuesioner atau wawancara, dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut sebagai responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Nah, yang terakhir yaitu ada jenis sumber data. Nah, informasi merupakan hal yang sangat penting tentunya bagi setiap orang, karena informasi bagi setiap orang bisa membantu dalam menyelesaikan aktivitas mereka masing-masing, bisa membantu dalam memecahkan masalah, serta bisa membantu seseorang dalam mengambil keputusan yang tepat. Informasi tersebut bisa diperoleh atau disampaikan secara tertulis maupun lisan. Sebelum menjadi sebuah data atau informasi, maka informasi itu akan diperoleh atau dikumpulkan dari sebuah sumber data. Dalam dunia informasi secara umum itu ada dua jenis sumber yang lazim digunakan oleh masyarakat umum, yaitu data internal dan data eksternal. Nah, data internal sendiri yaitu data yang diperoleh dari sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, contoh data internal sendiri itu antara lain data laporan keuangan perusahaan atau organisasi bersangkutan, data karyawan, data pensiunan, data nasabah, dan data lain-lain. Nah, yang selanjutnya itu ada data eksternal, yaitu data yang diperoleh dari luar organisasi atau dari luar perusahaan. Contoh data riset di sebuah wilayah terpencil atau data konsumen, data tentang lingkungan sekitar perusahaan, data tentang pesaing, dan lain-lain. Selain itu, ada juga beberapa jenis sumber data yang berbeda dari yang telah disebutkan di atas.